warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menganalisis peluang usaha. Nah, perlu diketahui peluang usaha itu adalah kesempatan atau waktu yang tepat yang seharusnya diambil atau dimanfaatkan bagi seorang wirausahawan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Sedangkan menganalisis peluang usaha yaitu suatu analisis yang bertujuan mengetahui apakah usaha yang tersebut dapat dikerjakan, dilaksanakan, dan memberikan keuntungan di kemudian hari. Untuk menggali dan memanfaatkan peluang usaha, seorang wirausahawan itu harusnya berpikir positif dan kreatif. Kreativitas itu akan membentuk ataupun mengantarkan sebuah peluang usaha menjadi usaha bisnis yang lain daripada yang lain untuk tampil lebih unik dan lebih beda tentunya dari yang lain. Nah, menurut ahli analisis peluang usaha yaitu Thomas W. Zimmerer, peluang usaha itu adalah sebuah terapan yang terdiri dari kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan melihat kesempatan yang dihadapinya setiap hari. Maksudnya di sini itu adalah sebagai seorang wirausahawan yang baik atau wirausaha itu harus memiliki kreativitas yang tinggi ataupun inovasi yang tinggi untuk memecahkan masalah ataupun problem dengan melihat kesempatan yang dihadapinya setiap hari. Misalkan kalau hari ini rugi sekian, berarti hari kemudian harusnya lebih untung daripada hari ini. Itu adalah contoh wirausahawan yang baik yang dapat membuka peluang usaha untuk Selanjutnya yaitu yang kedua, faktor yang mempengaruhi untuk berpeluang. Yang pertama, perubahan teknologi karena memungkinkan orang untuk mengalokasikan sumber daya dengan cara yang berbeda dan lebih potensial, contoh one net provider dan lain. Yang kedua yaitu perubahan politik dan kebijakan dari Orba ke reformasi, dari pusat ke otonomi daerah, merupakan sumber peluang usaha baru. Pendidikan sebagai pusat pendekatan adalah sumber peluang usaha dengan memanfaatkan hasil-hasil penelitian. Yang kelima, akses informasi memungkinkan seseorang memperoleh peluang membuka usaha. Beberapa orang mampu mengenali peluang lebih baik karena memiliki informasi lebih. Yang keenam, variasi pengalaman hidup menyebabkan seseorang akan menerima informasi yang baru. Yang ketujuh yaitu ikatan sosial meningkatkan kemungkinan seseorang dalam menemukan peluang usaha melalui interaksi dengan orang lain atau jejaring sosial mereka. Kepribadian berpengaruh terhadap tindakan seseorang dalam mengambil keputusan terkait pemanfaatan peluang. Di antaranya yaitu ekstroversi terkait sikap sosial, asertif, aktif, ambisi, inisiatif, dan eksibi sosial. Sikap ini membantu entrepreneur untuk mengeksploitasi peluang terutama dalam memperkenalkan ide atau kreasi mereka yang bernilai kepada calon pelanggan karyawan. Selanjutnya yaitu agreeableness atau kesalahpahaman. Nah, kesalahpahaman ini terkait dengan keramaian, konformitas sosial, keinginan untuk mempercayai, kerjasama, keinginan untuk memaafkan, toleransi, dan fleksibilitas dengan orang lain. Hal ini membantu untuk membangun kerjasama. Selanjutnya yaitu pengambilan risiko yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk terlibat dalam kegiatan beresiko, antara lain besaran finansial, psikologis, dan sosial. Dan yaitu motivasi. Kebutuhan prestasi ini merupakan pemicu seseorang untuk terlibat dengan penuh rasa tanggung jawab dan dapat dilihat dari kemampuan individu menghasilkan sesuatu yang baru. Selanjutnya yaitu keinginan untuk independen memicu seseorang untuk menghasilkan produk yang berbeda dengan orang lain. Yang ke-10 ini yaitu evaluasi diri. Yang pertama, locus of control sebagai kepercayaan seseorang
bahwa ia mampu mengendalikan lingkungan sekitarnya dan lebih mampu memanfaatkan peluang kewirausahaannya. Kedua yaitu self-efficacy, yaitu kepercayaan seseorang pada kekuatan diri dalam menjalankan tugas tertentu. Ke-11 yaitu karakteristik kognitif. Entrepreneur harus membuat keputusan positif mengenai sesuatu yang belum mereka pahami dalam ketidakpastian dan informasi yang terbatas. Overconfidence yaitu kepercayaan pada diri sendiri yang melebihi kekuatan dari data yang diberikan. Keinginan untuk menggeneralisasikan dari toko kecil tidak mewakili sebuah populasi. Dorong seorang entrepreneur untuk membuat keputusan dan ia lebih mudah untuk membuat sebuah keputusan, terutama dalam keadaan yang tidak menentu. Selanjutnya yaitu intuisi, kegunaan untuk memfasilitasi pembuatan keputusan mengenai ketersediaan sumber daya, mengorganisasi dan membangun strategi baru. Dengan itu, argumen akan muncul. Dan selanjutnya meningkatkan performa dalam kegiatan entrepreneur. Selain itu, adapun faktor internal dan eksternal. Nah, faktor internal ini berasal dalam diri seseorang itu sendiri untuk menimbulkan ide, antara lain pengetahuan yang dimiliki, pemahaman yang pernah dilalui, kemampuan untuk melihat dan menjadikan pengalaman orang lain sebagai pelajaran. Faktor eksternal antara lain masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan, kesulitan yang belum terpenuhi baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain, dan yang terakhir yaitu pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Zahro, NIM T 2017-4030. Di sini saya dari kelompok 7 sekaligus pemateri yang ketiga, yaitu materi tentang cara proses analisis peluang usaha. Disimak ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses analisis peluang usaha. Proses analisis peluang usaha dapat dilakukan menggunakan analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Dengan demikian, tidak akan gegabah mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang matang. Konsep dasar pendekatan SWOT ini tampaknya sederhana sekali, yaitu sebagaimana yang dikemukakan oleh Sun Tzu. Konsep dasar pendekatan SWOT ini tampaknya sederhana sekali, yaitu sebagaimana seperti yang dikemukakan oleh Sun Tzu, bahwa apabila kita telah mengenal kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan mengetahui kekuatan dan kelemahan lawan, sudah dapat dipastikan bahwa kita akan dapat memenangkan pertempuran ataupun pertarungan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dan kita akan belajar mengenai apa itu SWOT. SWOT itu Strength, Weakness, Opportunities, and Threat. Nah, di sini saya akan memilah satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama yaitu strength ataupun kekuatan. Strength atau kekuatan adalah keunggulan dari perusahaan atau bisnis yang akan kita jalankan. Nah, di sini kita dapat menganalisisnya dengan beberapa pengajuan pertanyaan kepada diri kita sendiri ataupun kepada bisnis yang kita miliki. Yang pertama, apa saja sih keunggulan yang dari bisnis kita miliki? Apa saja keunikan dari bisnis yang kita miliki ataupun perusahaan yang kita miliki? Dan yang ketiga, bagaimana perusahaan atau bisnis di mata konsumen. Nah, dengan adanya hal seperti itu, kita dapat lebih mengetahui apa saja keunggulan yang kita miliki dan keunggulan yang bisnis kita miliki, sehingga kita dapat bersaing dan menemukan peluang apa saja yang dapat kita lakukan untuk kedepannya. Seperti itu. Nah, kemudian yaitu yang kedua yaitu weakness. Weakness merupakan kelemahan perusahaan yang dapat berpengaruh secara negatif pada perusahaan di saat ini ataupun di masa yang mendatang. Adapun beberapa analisis yang dapat kita lakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang sebaiknya dan yang seharus kita dihindari oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, kita dapat mengajukan pertanyaan mengenai faktor apa saja yang membuat penjualan perusahaan menurun.
Dan yang ketiga, apa kelemahan dari perusahaan dari kacamata konsumen. Dan yang keempat, apa saja sepak terjang kompetitor sehingga pesaing lebih baik dari perusahaan kita sendiri. Nah, dari beberapa pertanyaan yang kita analisis dan kita berikan kepada diri kita sendiri ataupun kepada bisnis kita atau perusahaan kita dapat mengetahui bahwasannya dalam bisnis kita itu masih memiliki beberapa kekurangan ataupun kelemahan, dan hal ini menuntut kita untuk kita lebih percaya diri dan lebih banyak lagi mengetahui tentang apa saja sih yang kita butuhkan agar bisnis ataupun perusahaan kita dapat lebih maju dan tidak kalah saing dengan bisnis-bisnis di luar sana. Selanjutnya yaitu opportunities. Opportunities merupakan peluang yang dimiliki oleh perusahaan sehingga mempunyai kesempatan untuk dapat berkembang di masa yang mendatang. Untuk kita mengetahui peluang-peluang itu, kita dapat memberikan catatan sebuah pertanyaan untuk kita sendiri ataupun untuk bisnis kita sendiri. Yang pertama yaitu kesempatan apa yang dimiliki oleh perusahaan saat ini. Yang kedua, hal apa saja yang sedang tren dan sejalan dengan perusahaan atau bisnis kita. Dengan hal ini kita dapat mengetahui apa saja dan berapa besar peluang yang dapat kita peroleh dengan bisnis kita. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang terakhir yaitu tentang threat ataupun ancaman. Threat merupakan ancaman yang mungkin bisa menjadi kendala bagi perusahaan, bisnis, usaha untuk dapat berkembang. Hal ini tidak akan terjadi apabila kita dapat mempersiapkan dari awal. Meskipun terjadi pun kita akan mendapatkan beberapa clue. Nah, untuk membantu hal itu agar lebih mudah kita benahi, ada pun beberapa pertanyaan yang harus kita siapkan dan pertanyaan yang harus kita julurkan terhadap diri kita sendiri. Yang pertama, apa saja kendala dari bisnis kita? Dan yang kedua, hal apa yang sedang atau dijalankan oleh kompetitor perusahaan lainnya? Dan yang ketiga, kemajuan teknologi apa yang menjadi ancaman untuk bisnis perusahaan usaha kita? Dan yang keempat, apa saja peraturan pemerintah yang sekiranya akan mengancam kemajuan perusahaan kita? Nah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun beberapa penjelasan yang kurang jelas dapat ditanyakan besok di mata kuliah entrepreneur. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Allahumma fiqh wa miqtarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Siti Wahyuni NIM T2017-4028. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis peluang usaha berdasarkan jenis produk atau jasa. Berdasarkan jenis produk atau jasa, ada 3 hal yang harus dianalisis dalam melakukan peluang usaha. Yang pertama, berdasarkan minat seseorang. Misalnya, seseorang itu berminat dalam dunia perdagangan, jasa, ataupun bidang yang lainnya. Yang kedua yaitu modal. Jadi apakah sudah tersedia modal awal atau belum? Terus baik dalam modalnya itu baik berupa uang ataupun barang. Yang ketiga yaitu relasi. Relasi di sini maksudnya adalah apakah ada keluarga atau teman yang sudah terlebih dahulu mengalami usaha yang sama. Jadi ketiga hal tersebut bisa kita gunakan dalam melakukan analisis peluang usaha. Di samping memiliki bidang usaha, kita juga harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh lingkungan sekitar. Jadi usaha yang kita dirikan itu berpunya pengaruh apa tidak terhadap lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, banyak sedikitnya permintaan masyarakat terhadap jenis usaha yang kita pilih. Yang ketiga, kecocokan antara kebutuhan masyarakat dengan jenis usaha tertentu. Jadi usaha yang kita punya itu cocok apa tidak dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, banyak sedikitnya pesaing. Dan yang kelima, adanya kemampuan untuk bertahan dan memenangkan persaingan. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perlu yang namanya analisis peluang usaha. Jadi tujuan diadakan analisis peluang usaha terhadap jenis produk adalah untuk memenuhi keinginan dan minat konsumen terhadap kebutuhan jenis produk, memenangkan persaingan dalam pengembangan usaha, mendayagunakan sumber-sumber produksi, dan mencegah kebosanan konsumen atau pembeli terhadap jenis produk. Hanya perlu
diadakan yang namanya analisis peluang usaha. Selanjutnya, sedangkan dalam pemilihan produk yang berupa barang dapat menciptakan namanya peluang usaha dengan mempertimbangkan produk-produknya sebagai berikut. Pertimbangkan produk-produk yang satu, mudah dalam pemakaian. Yang kedua, efisien dalam penggunaan. Yang ketiga, kualitas produk terjamin. Jika kualitas produk terjamin, maka konsumen akan lebih tertarik. Yang keempat, hemat dalam pemakaian. Dan yang kelima, adanya jaminan keamanan dalam pemakaian. Tentunya hal-hal tersebut ketika kita sudah mempertimbangkannya, maka akan banyak konsumen yang akan tertarik. Yang selanjutnya yaitu menganalisis bidang jasa. Jenis usaha jasa. Jenis usaha yang perlu dianalisis adalah usaha yang bergerak dalam kegiatan pelayanan atau menjual jasa seperti perbankan konsultan, pariwisata, perbengkelan, pergudangan, restoran, dan yang lain-lain. Materi yang selanjutnya yaitu analisis peluang usaha berdasarkan minat dan daya beli konsumen. Untuk mengetahui besar kecilnya minat masyarakat terhadap usaha yang kita dirikan, kita bisa melakukan yang namanya observasi. Observasi bisa dilakukan dengan cara yang pertama mengadakan pengamatan langsung ke pasar, yang kedua melakukan wawancara, dan yang ketiga memberikan angket untuk diisi oleh calon konsumen. Selanjutnya, dalam menganalisis peluang usahanya, wirausahawan harus mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, membuat produk jasa yang berkualitas, bermanfaat, dan laku terjual sesuai dengan daya beli konsumen. Yang kedua, membuat atau mendesain produk atau jasa dengan bahan baru atau kombinasi yang diminati sesuai dengan daya beli konsumen. Yang ketiga, membuat produk atau jasa lebih cepat, berfaedah, dan murah sesuai dengan daya belinya. Yang keempat, memelihara dan memperbaiki sarana kerja, tempat kerja, dan